Jadi naskah dalam Leiden Oriental nomor 11629 ini itu dalam judul Suluk Sujina. Ya. Jadi Lokojoyonya itu di dalamnya. Itu loh. Nah itu penemuan kan? Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suwun. Bagian awal memuat Suluk Sujina, ya, teks Lokojoyonya dimuat pada halaman 189-304. Bagian terakhir memuat Syekh Dumbo. Nah, teks dalam naskah A ini ditulis pada tahun. Jadi kalau tadi itu disebutkan pada abad 16, pada 14 itu masanya hidupnya Sunan Kalijogo Syekh Moloyo Lokojoyo itu. Tapi ini cerita ini ditulis pada tahun 1893 Masehi. Nah, keterangan waktu ditulisnya ini. Nah, ini yang Lokojoyo yang saya pilih. Dan mengenai jumlahnya teks Lokojoyo, mari kita lihat halaman lampiran. Dilihat halaman lampiran, halaman 515. Ya, itu ada di perpustakaan Sono Pustaka Kraton Surakarta, tersimpan 7 buah. Ya, Serat Syekh Moloyo. Mungkin diantara saudara bapak baca, saya baca seluruhnya. Ya, saya cari, mencarinya gimana Pak? Lewat katalog. Jadi seperti ini ya, Girardet ya tahun 83. Jadi dengan katalog itu lalu saya runut buku-buku itu, naskah-naskah itu. Nah, itu yang ada di Kraton Surakarta, lalu di Reksa Pustaka Puromangkunegaran 2 buah dalam Babad Demak, lalu Sunan Kalijogo berserta wali yang lain mendirikan Masjid Demak. Nah, lalu di perpustakaan Museum Reksa Radio Pustaka itu ada 6 buah Kalijogo dan seterusnya. Lalu di perpustakaan Puro Pakula Alaman ada 5 buah. Lalu di perpustakaan Sono Budoyo cukup banyak, ada 16 buah. Saya baca seluruhnya itu. Lalu di perpustakaan Universitas Leiden 518 ya ada 23 buah. Nah, salah satunya itu yang dalam judul Suluk Sujina itu. Nah, jadi saudara-saudara mas-mas ya di Leiden ini banyak sekali. Sehingga sampai sekarang siapapun yang ingin mengungkapkan mengenai naskah-naskah, tapi sekarang kan bisa juga yang sudah dibikinkan digitalnya bisa lewat di situ. Pertanyaannya adalah, Pak, yang ada di Leiden itu suatu kerugian ya Pak? Ya dikatakan kerugian, tapi di sana itu dipelihara sungguh-sungguh, tidak jadi ada sisi juga orang studi naskah terus sampai negeri Belanda terus pelesir juga. Itu artinya membuka wawasan. Itu kalau di USP meneh karena dulu kita dan saudara-saudara sampai sekarang itu yang namanya lembaga KITLV itu masih mencari naskah ke seluruh Nusantara. Kok Bapak tahu? Saya waktu di sana itu ikut juga diminta membantu
itu judul naskah-naskah itu dari seluruh Nusantara, lalu isinya apa untuk bikin katalog barunya. Nah, sementara di tempat kita ya yang mengenai naskah itu ya ada yang menghargai, ada juga yang itu lari ke luar negeri dijual dan lain sebagainya, padahal itu kekayaan kita semua. Nah, itu mengenai populasi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, Bapak kok milih yang di sana, yang di negeri Belanda, kenapa? Karena itu yang paling bagus. 1, 2 itu tertulis dengan huruf Arapegon. Nah, maka saya katakan tadi, aku kayak cilik kurang ngaji, kurang lekeh. Nah, setelah saya melihat ini kok Bapak bisa, aku tidak bisa baca. Selama 3 minggu setelah mati bacanya naskah itu. Tapi setelah 3 bulan lancar, Pak. Ya, 3 bulan lancar, lalu sudah 14 lancar, wah cepet. Nah, setelah saya latihkan, andai kata mungkin kalau keadaan sekarang ya saya foto, saya lampirkan di sini model hurufnya. Nah, model hurufnya yang ditulis 1893, kesimpulan saya adalah murid Sunan Kalijogo, generasi penerusnya. Itu yang paling bagus, lalu saya pilih karena tidak banyak kesalahan. Dan 1 dengan pertimbangan itu ditulis dengan huruf Arab itu lebih sakral daripada yang dengan huruf Jawa, Pak. Nah, saya tidak tahu adik-adik ini, tapi pikiran saya dulu waktu saya masih kecil juga itu nyimpan kitab-kitab suci itu urutan dan sebagainya itu harus di atas, Pak. Orang kena kelangkahan, gitu toh. Nah, jadi itu yang saya pilih. Lalu setelah itu terpilih, ya, lalu saya bikin proposal. Nah, itu juga tidak gampang. Saya bikin proposal, waktu mau ujian kompre harus lulus TOEFL. Sementara saya tadi TOEFL-nya saya pernah lulus intermediate tetapi mengulang lagi tidak lulus tadi. Lalu dikirim ke Belanda, nasib saja. Nah, menjelang ujian kompre, sekali saya nempuh TOEFL tidak lulus, kedua kali tidak lulus. Lalu gimana? Saya kursus pagi, malamnya juga seminggu 2 kali kursus. Lalu saya tidak tahu diluluskan atau tidak. Tes yang ketiga lulus. Nah, setelah lulus lalu ujian kompre. Ujian komprenya juga ini ya lagi-lagi karena terlalu banyak minat, tidak baik, saudara. Ujian komprenya mulus sekali tidak, 3 kali saya sampai duduk gini itu tidak merasa duduk. Waduh, setengah mati sudah lama membawa nyawa. Ya. Nah, karena waktunya dibatasi, revisinya 3 bulan, sementara dari jangkauan yang target dari proposal itu, wah ini masih banyak yang belum selesai, tapi harus ujian. Ujian ya jelas tidak lulus lagi, bayangkan 2 kali komprehensif tidak lulus. Ya, lalu yang ketiga baru saya tidak tahu lulus betul atau diluluskan. Nah, lalu alhamdulillah saya serius, ya. Ini juga jadi wujud seperti ini itu tadi, ya, menurut saya ya sudah ngos-ngosan, ya. Sudah konsultasi dengan para Islamologi di negeri Kincir Angin sana. Itu ujian saya itu ya mungkin karena dampaknya terlalu banyak minat itu. Terendah gimana, Pak? Tertinggi kan cum laude, sangat memuaskan. Saya memuaskan. Tetapi tidak pernah ada orang nanya itu memuaskan atau sangat memuaskan atau cum laude sampai sekarang, dan yang saya luluskan sudah. Jadi alhamdulillah, termasuk saya kira Pak Jadul mengundang saya ke sini karena saya
mengerjakan ini dan bisa dilihat itu. Nah, lalu isinya itu mengenai apa? Isinya saya kira mari kita lihat halaman berapa? Oh, ini juga bab 3 yang perlu Bapak Ibu ketahui, bab 2. Mari kita lihat. Bab 2 latar belakang sosial budaya, ya. Itu hanya berapa halaman itu? 39 diambil 25 itu berapa? 42 diambil 25 ya berapa itu? 42 diambil 25 berapa? 17 halaman toh? Ya toh? Bikinnya berapa tahun? 3 tahun. Bayangkan. Karena apa? Karena waktu itu promotor saya, Profesor Garo Garit, ini apa? Ini mana kedalaman dan keluasannya? Digini. Waduh. Ya. Sementara segenerasi saya itu ada juga yang sudah jadi lalu sampai sekarang. Tidak perlu saya sebutkan orangnya, ya 2 orang tidak layak untuk disertasi karyanya itu loh. Ya sudah, bagi saya terendah pun maulah tidak apa-apa, artinya layak gitu loh. Dan bisa Bapak Ibu saudara-saudara lihat. Nah, jadi latar belakang sosial budaya yang bikinnya 3 tahun itu pengertian tasawuf, bidangnya tasawuf, suluk mistik, sejarah tasawuf, waktu agama Islam masuk dan caranya ke Nusantara, ke Jawa, lalu keadaan sosial ekonomi masyarakat Jawa, lalu saya sastra pesantren dan huruf figor, lalu sastra pesantren dan huruf figor saya sudah kumpulkan itu mengenai sejarah bahasa Jawa ditulis dengan huruf figor, tetapi tampaknya tidak akan selesai terwujud. Barang-barang sudah saya kumpulkan. Saya dulu punya berapa, ini bagus juga. Artinya ini, nah gini juga saudara-saudara. Kita itu berbeda dengan Turki, berbeda dengan Arab, berbeda dengan Mesir, berbeda dengan Thailand. Di Thailand itu bahasa Thailand huruf Thai sampai berbelah ini sebagai bahasa pengantar, buku-bukuan. Lalu di Arab juga, di Turki juga, sementara kita saudara-saudara, apa yang dihadapkan pada saudara-saudara huruf Latin. Nah, penjajah membawa huruf Latin, mubalek bawa huruf Arab, kita pakai huruf Arab. Sebelumnya itu karena sawung dengan India, huruf Pallawa masuk, Dewanagari dan Pallawa masuk, lalu huruf Pallawa digubah menjadi huruf Wonocoroko, ya. Huruf Wonocoroko sekarang walaupun diajarkan di SD, tetapi toh semuanya setelah sampai ya dewasa di perguruan tinggi pun hanya pada jurusan Jawa saja. Jadi huruf Jawa yang dari Pallawa dari India ada di Rak Museum. Jadi kita seolah-olah menjadi bangsa yang bingung. Termasuk saudara-saudara yang perlu saudara siapkan. Jadi dulu itu para yang dekat dengan kerabat raja, dekat dengan pusat pemerintahan adalah mereka-mereka yang pintar bahasa Sanskerta. Nah, sekarang kan juga sama aja. Itu contoh ya, misalnya sekarang untuk misalnya dosen, guru besar harus menulis di jurnal internasional terindeks Corpus. Kalau tidak nulis gimana diwedeni?
insentifmu dicopot, insentifmu dicopot. Jadi ini potret juga, potret bahwa sebenarnya keadaannya sama seperti dulu, hanya sekarang yang menjadi kiblat adalah dunia barat. Nah, lalu seperti itu dulu, sehingga saudara-saudara bekasnya mana? Kalau itu misalnya dulu kiblatnya ke India, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, nama-nama Yogyakarta dari akar yang sudah diselesaikan dengan Yogya dengan baik, Santikara, Sanata Dharma dan sebagainya, itu semua pengaruh-pengaruh bahasa Sanskerta. Nah, lalu kiblatnya ke India berganti mulai abad 15-16, kita kiblatnya pengaruh ini waktu saya jadi mahasiswa, orang yang pakai kerudung mahasiswinya hanya satu, sekarang hampir seluruhnya. Jadi ini sebenarnya suatu kesuksesan bahwa melalui budaya, termasuk, maka ini saya beri judul akulturasi Islam dalam budaya Jawa tidak terlalu sempit, karena saya melihat itu hal yang lebih besar begitu. Nah, tadi sampai mana itu isinya ya, mari kita lihat ringkasan isinya, ringkasan teks 153. Jadi ringkasan isinya kita lihat halaman 153. Lokojoyo bertobat dan berguru kepada Sunan Bonang. Jadi Lokojoyo itu artinya berandal. Lokojoyo itu memang berandal betul. Nah, kita lihat ini ya. Jadi supaya berandal molimo. Tapi di mana-mana dia menang. Wah, suatu ketika yang mau diberandal itu Sunan Bonang. Wah, lalu Sunan Bonang bisa dalam cerita ini muncul di hadapannya dia Sunan Bonang, di sebelah kiri Sunan Bonang, di sebelah kanan Sunan Bonang, di sebelah belakang Sunan Bonang. Bingunglah dia si berandal Lokojoyo itu. Nah, lalu kalah, lalu bertobat, lalu berguru kepada Sunan Bonang. Nah, setelah berguru lalu stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe selalu kanal Pondok kami. Terima kasih.